Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar buku hijau ya. Buku hijau ini urutannya dicari yang mudah-mudah dulu, biar anak yang belajar nggak pusing. Halaman 13 nak dibuka ya. Hmm. Di halaman 13 kita akan membahas tentang gunnah. Nih, gunnah, mim dan nun yang bertasdid hendaklah dibaca gunnah, dengung ke hidung yang nyata. Nah, huruf gunnah itu ada dua. Ada mim dan nun yang bertasdid ya. Coba. Huruf gunnah ada berapa sayang? Ada dua, Apa aja? mim dan nun yang bertasdid. Nah, pinter. Jadi kalau ditanya apa itu gunnah? Gunnah itu bacaan yang dengung ke hidung ya. Ya, hendaklah dibaca gunnah dengung ke hidung. Gunnah itu kalau orang Sunda bilang genah, enak bacanya, dienakeun. Gunnah. Huruf gunnah ada berapa tadi? Ada dua, Apa aja? mim dan nun yang bertasdid. Mim dan nun yang bertasdid. Cara bacanya tiga gunnah itu. Satu dibaca double. Ya, dibaca double. Hurufnya jadi dua. Im, Ya, N, M-nya jadi dua. Satu dibaca double. Kedua ada panjangnya. Panjangnya atau ditahan. Panjang atau ditahan. Panjangnya itu satu alif sampai satu alif setengah. Ya, ya. ditahan ada panjangnya. Ketiga ada dengungnya ke hidung. Jadi cara baca gunnah itu ada berapa? Ada tiga, Tiga. Satu dibaca dibaca double. double ya. Kenapa dibaca double? Karena ini tanda pendobel ya. Jadi kalau menemukan tanda seperti ini di dalam Quran itu hurufnya jadi double ya. Ya, Tetapi mim dan nun itu bukan hanya double saja. Dia juga ditahan, ada panjangnya. Berapa panjangnya? 2 sampai 3 harokat. 2 sampai 3 harokat atau 1 sampai 1 alif setengah ya. Sama aja. Karena 1 alif nilainya 2 harokat atau 2 ketukan. Ketiganya Dengung ke hidung. dengung ke hidung. Nah, sekarang contohnya ya, nih mudah-mudahan kau paham ya. Ini dulu udah belajar, takut mudah-mudahan nggak lupa lagi. Coba kamu baca ya. Ayo. Ya, Mm-mm. bismillahirrahmanirrahim. Thumma, Soma gitu ditahan. ya, Soma. Mm-mm. thumma, Soma. Soma. Kemudian mimma, mimma. Kemudian lamma, lama. Manya panjang ya. Matobi ya, itu ada hukum yang lain. Lama. Diulang. lamma, Kemudian ummatukum, ummatukum. Ummatukum. Iya. Coba ulang lagi. Dari sini. oh, Dari awal. ya, summa, Soma. Apa hukumnya? hukumnya eh, gun, hah? Ya benar. Gun. Guna, guna. Kenapa guna? Karena apa itu? Ada Hah? mim Yang ber yang bertasdid. yang bertasdid ya. Yang ini baca. Mimma Mimma hukumnya. guna Kenapa guna? karena ada mim yang bertasdid. Mim yang bertasdid. Lama hukumnya. Guna Kenapa? karena ada mim yang bertasdid. Kenapa macanya panjang? Lama. Kenapa? Eh, karena ada tanda bacanya. Iya, ini patah dengan alif ini matobi'i ya. Nanti kita belajar matobi'i. Ya, Mudah-mudahan kapan kamu ke Indonesia nanti Pak Ari jelasan tentang matobi'i ya. ya, Eh, ringkasannya ada. Tadi Pak Lulu belajar. Nanti kalau ini saya kirim ya rekaman tadi Pak Lulu lagi belajar sama saya tentang matobi'i. Mudah-mudahan kamu bisa belajar sama mamahnya. Sama siapa bilangnya? Mama apa ibu? mama, Mama, iya, lama. Kemudian yang ini, ummatukum baca.
Ummatukum Hukumnya gunnah. kenapa? Karena ada mim yang bertasydid. Ada mim yang bertasdid. Oke, pintar. Kemudian yang bawahnya baca. Mutimmu Mutimmu. Kemudian itu apa hukumnya? gunnah. Kenapa guna? Karena ada mim yang bertasydid. Oke. Kemudian baca lagi. Liu Ya benar. Liutam. liutammima Liutammima. Hukumnya? gunnah. Kenapa? Karena ada mim yang bertasydid. Ini ya mim bertasdid itu. Liutammima. Yang ini baca. Nu'ammirhu Nu'ammirhu. Hukumnya? gunnah. Kenapa? Karena ada mim yang bertasydid. Oke. Sekarang yang baca ini. Baca yang ini. Innahum Innahum. Hukumnya? gunnah. Kenapa? Karena ada nun yang bertasydid. Ah, pinter. Kalau tadi mim, sekarang nun yang bertasdidnya ya. Ya. Kemudian, yang ini baca. Mahabbatan minni. Betul. Tanya ini ada tasdidnya nih nanti. Ini idgom ya. Nanti kemarin belum sempat belajar idgom, keburu kamunya istirahat ya. Kamunya sibuk. Oh iya, iya, iya. Nanti ya. Jadi dibacanya mahabbatan minni. Ulang. Mahabbatan minni. Jadi di sini kamu di bukunya kasih tasdid ya. 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 Kasih kayak gitu ya. Bacanya begitu. Hukumnya Gunnah. kita cari gunahnya dulu. Idgham bi gunah nanti belakangan. Kenapa gunah? Karena ada nun yang bertasydid. Nun yang bertasdid. Mahabbatan minni. Gitu ya. Ninya itu matobi'i. Karena kasroh dengan ya mati. Nanti sebagai ilustrasi gambaran nanti kau tanyain ya. Pak Ari mana filmnya Pak Lulu yang tadi pagi. Nanti saya kirim di WA-nya ya. Biar kau Ya. bisa setel sama mamahnya. Biar ada ini. Karena kalau langsung ke atas pusing. Satu-satu aja. Yang ini sekarang. Sunnatal awalin. Sunnatal awalin. Diulang. Sunnatal awalin. Hukumnya Gunnah. gunah. Karena kita lagi cari gunah. Kenapa gunah? Karena ada nun yang bertasydid. Nih ya. Kamu lingkari di situ ya. Di bukunya ya. Ya. Ada stabilo. Apa Apa itu? di situ? Pewarna. Tanya sama mama ya. Ya di Jepang apa stabilo? Di sini stabilo apa yang Ya. itu loh. Buat ngoret-ngoret itu yang Ya, diwarnain. ada. Ya. Nah kamu tandain tuh. Itu gunahnya itu ya. Karena kita Ya. lagi nyari gunah. Hukum yang lain nanti belakangan. Nanti kalau hukum yang lain di sini nanti pusing. Poin satu poin dulu. Yang ini sekarang. Kamu baca. An-nujumu. An ditahan ya. Ditahan Ya. dengung ke hidung. An-nujumu. Baca. Ulang. An-nujumu. Hukumnya. Gunnah. Kenapa? Karena ada nun yang bertasydid. Ada nun yang bertasdid. Kemudian yang ini. La tub'atsunna. La tub'atsunna. La tub'atsunna. Hukumnya. Gunnah. Kenapa? Karena ada nun yang bertasydid. Pinter. La tub'atsunna. Ini kamu tandain ya. Jadi Ya. bahasan ini guna ini. Nyari. Jadi kalau istilah nyari itu. Kalau dulu apa ya. Nyari Pokemon apa ya. Ini nyari nun. Ini nyari nun ya. Kalau game itu nyari apa gitu ya. Ini kita kayak game aja. Kita disuruh nyari. Disuruh nyari meme. Dan nun. Bener nggak? Ya. Kurang tepat. Meme dan nun yang apa? Yang bertasydid. Itu ya. Nun yang ibarat orang. Misalnya. Soleh, kamu cari cowok yang berjenggot. Kamu cari yang jenggot gitu. Atau mohon maaf. Kamu Soleh cari
yang kepalanya pelontos nggak ada rambutnya gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau Iya, yang nggak yang ada rambutnya nggak jadi. Misalkan ada 10, ada yang nggak ada rambutnya 2. Nah, kamu tunjuk ya itu gitu cara gitu ya. iya, Sama seperti itu. Nah, ini kita disuruh nyari nun dan mim yang ada tasdidnya ya. iya. Oke. Yang ini sekarang ya, baca kamu. Utama. Bukan Yutama, Yutama Maaf. Jepang ya. Ya Taman. Ini anak Jepang ya. Orang Indonesia, Yataman mamanya Indonesia ada di Jepang. nunahu. Alhamdulillah. Ya Taman Nahu. Ya. Ya, yataman naunahu. Jadi saya ingin sampaikan kepada kalian semua bumi Allah. Kalian dimanapun, itu tempatnya buminya Allah. Yang penting adalah beriman dan bertakwa. Pak Usman tuh. Itu ya. Ya Taman Naunah. Tunggu gitu. Pak Usman. Ya Taman Naunah. Ya. Sebentar sayang ya. Ya. Sebentar. Kita masih membahas tentang gunnah. Nah, ini contoh berikutnya adalah ya taman naunahu. Kamu disentak nggak takut? Sentak-sentak? Apa itu? Dibentak gitu? Enggak, Apa bentak bahasa Jepangnya? enggak. Enggak ya? Enggak apa-apa ya. Karena kalau ini mohon maaf, kebanyakan orang-orang yang sudah usia seperti kami, kalau mulai belajar sini susahnya. Jadi soalnya bersedekah untuk orang-orang banyak yang belajar tasjid. Ya taman naunahu. Pari begitu. Kamu nggak usah nyentak ya, yang penting kena. Yuk coba. Ya taman naunahu. Kamu baca. Yataman naunahu. Pas ya, oke? Ya. Jadi Pak Ari ngajarin kayak gitu, nenek-nenek, kakek-kakek, eyang-eyang, opa-opa, itu susah. Jadi kayak ini nih. Sunnatal awalin. Coba. Sunnatal awalin. Ah, bagus ya. Jadi kamu nggak usah nyentak. Yang penting pas ya. Yang penting pas. Gitu. Yang ini sekarang, kamu baca. Ajalahunna. Jangan panjang. Ajalahunna. Gitu ya. Ajalahun. N-nya ditahan. Ya, Ajalahunna. Nggak ada yang pemanjangnya. Ayo coba. ajalahunna. Bagus. Tapi kalau dihentikan, baca Quran kan ujungnya harus dihentikan. Ajalahun. Ayo. Ajalahun. Kalau mamahnya orang Jawa, ojo dilahun. Ojo dilahun. Tanya sama mama, ojo dilahun apa artinya ya? Ojo. Ojo enggak dilahun apa itu? Kalau orang bahasa Sunda dilahun itu digendong. Ajalahun. Apa hukumnya? Gunah. Kenapa guna? Karena ada nun yang bertasydid. Oke, bahasan kita itu ya. Nanti kamu begini, ajalahunna nih ya misalnya ya contoh aja. Tapi sekarang kamu nggak usah fokus ke yang contoh ini. Nanti kalau udah belajar tajwid secara lengkap, Pari tanya begini. Ajalahunna, A-nya jadi apa? Kosar. J-nya kosar. Kosar itu pendek ya. La-nya kosar, hu-nya kosar, nun-nya gunah. Kenapa gunah? Nun-nya bertasdid. Cara bacanya gimana? Dibaca double. Dibaca double karena nun-nya bertasdid. Kemudian ada panjangnya, berapa panjangnya? 1 alif sampai 1,5 alif, atau 2 sampai 3 harokat. Kemudian dengung ke hidung, itulah gunnah gitu ya. Nanti ya. Sekarang fokus kamu cari gunnahnya aja dulu ya. Baca yang ini. Ya. Latar kubun. Kabun. Latar kabun. Latar kabun. Latar kabun. Nah, Latar kabun. gini dulu bacanya ya. Latar kabun. Nah, ayo. Latar kabunna. Dihentikan. Latar kabun. Ayo ikuti. Latar kabun. Apa hukumnya? Gunah. Kenapa guna? Karena ada nun yang bertasydid. Oke, nun bertasdid atau bersidah pendobel. Kemudian ini minal jinnati. Ayo. Minal jinnati. Apa hukumnya? Gunah. Guna. Kenapa? Karena ada nun yang bertasydid. Nun bertasdid. Minal wan nas. Ayo. Wanas. Apa hukumnya? Gunah. Kenapa guna? Karena ada nun yang bertasydid. Nun yang bertasdid. Alhamdulillah ya. Itu. Pertanyaannya. Ada berapa huruf guna? Ada 2. Apa aja?
min dan nun yang bertasjid. Bagaimana cara bacanya? 1. Dibaca double. Ya. 2. Ditahan 2 sampai 3 harokat. Aha. Ketiga. Dengun ke hidung. Itulah. Gunnah. Halaman. Halaman 13. 13. Sip. Itu ya. Itu guna. Baik. Biasanya kalau ini ya. Nah ini. Hukum roh ya. Nih. Ya. Pasal ke-7. Halaman 25. Ini bagan ya. Hukum roh itu dibagi 3. Ya. 1 tarkik. Tarkik itu tipis. Ya. 2 tafkhim. Tebal. Yang ketiga boleh tipis, boleh tebal. Gitu. Kalau boleh tipis, boleh tebal nggak masalah ya. Tinggal tipis tebal. Ini bagannya ya. Tuh bagan. Kapan tipis, kapan tebal? Nah, kita jelasin di sini. Di penjelasan sini. Kalau baca bagan mungkin takut pusing. Di halaman berikutnya ya. Nah, hukum roh. Hukum membaca huruf roh ada 3 macam. Yang pertama, tafkhim. Apa kau bilang? Ulang. Tafkhim. Tafkhim. Huruf ro ini kan tulisannya ra ya, dibacanya o ya, ro jangan ra ya. Huruf Ya. ro ini jadi o, huruf ro dibaca tafkhim atau tebal apabila pertama ya, ro-nya berbaris patah atau domah. Ya. Lihat. Ini kamu baca. Gedein dulu ya, biar mantap. Digedein dulu. Nih. Kamu baca. Nih, yang ini. Rabbana. Rabbana. Ayo, sentak. Rabbana. Nah, begitu anak muda ya, bagus. Rabbana. Fokus kita kalau yang tadi kita fokusnya apa yang tadi? Nyari apa? Tasjid. Tasjid. Nyari apa yang tasjidnya? Lupa lagi kau. Kayak anak di Indonesia aja. Naik kelas, pelajaran kelas 1-nya lupa lagi. Naik kelas 2, naik kelas 3, pelajaran kelas 2-nya lupa lagi. Jangan. Tadi pelajaran tadi apa tentang apa? Nun dan mim yang bertasjid. Nun dan mim bertasdid. Itu apa? Gunnah. Guna. Ada berapa huruf guna? Ada 2. Nun dan mim bertasdid. Cara bacanya? Cara bacanya double. Double. Terus? Ditahan 2 Ditahan. sampai 3 harokat. 2 sampai 3 harokat atau 1 sampai 1 alif setengah. Ketiga? Ketiga dengung ke hidung. Itulah. Gunnah. Halaman? 13. 13. Nah sekarang ro ya. Ro ini halaman 25. Ini ya. Rabbana. Kamu baca. Rabbana. Kita lagi mencari ro. Ini ro ya. Ini huruf ro nih. Ya. Pertanyaannya ini. Ro-nya tipis apa tebal? Tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena berbaris di atas. Pinter. Nih ya. Berbaris di atas atau fathah ya. Ya. Kalau ada orang Indonesia. Patah hati. Itu lain lagi ya lagu. Patah. Fathah ya. Fathah. Ya. Bukan patah hati. Itu Kak Rahma ya. Patah hatiku jadinya. Tua lakinya pergi. Nikah lagi. Atau ditinggal nggak jadi. Patah hati jadinya. Jangan ya. Patah. Ini patah ya. Patah. Kalau patah bahasa Indonesia patah itu potong. Putus ya. Putus ini patah. Fathah. Fathah ya. Iya. Rabbana. Ro-nya dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena berbaris di atas. Pandai. Barisnya apa? Barisnya apa itu? Patah hati. Fathah. Fathah. Tulis di sini ya. Kamu siap pulpen di tangan nggak itu? Ada. Tulis ini. Patah. Fathah. Fathah atau fathah sama aja lah. Fathah. Ya. Fathah ya. Nulisnya susah. Ini pakai mouse susah. Aduh, fathah. Sekarang ini. Baca. Ruzikna. Ruzik. Ini kol-kolah ya.
Ruzik. Nanti kalau belakangan dibahas. Pokoknya kamu tahu aja dulu. Ruzikna. Coba ulang. Ruzikna. Apa hukumnya? Tipis apa tebal? Tebal. Tebal. Tebal itu tafkhim. Apa? Tafkhim. Tipis? Tarkik. Kik. Nah, tarkik ya. Kue kik, tarkik. Tipis tarkik. Tebal tafkhim. Nah, pertanyaannya. Kenapa ruzikna dibaca tebal? Ya. Karena berbaris di atas domah. Berbaris di atas atau doma pinter kamu ini ya. Nih, lingkari ya sama kamu ya. Kasih Ya. stabilo ya. Jadi kalau gini, Soleh, kenapa kakimu itu jalannya kok pincang-pincang apa ya? Jalannya apa diangkat-angkat gitu? Kenapa? Ada penyebabnya Pak Ari. Kenapa? Kakiku kena sesuatu gitu kan? Misalnya Oh, kena duri atau kena apa gitu ya. oh iya, iya. Jadi jangan, Soleh, kenapa kamu itu kakinya ini kepalaku kepentok meja, bukan kan? Paham nggak? Jadi yang dicari penyebabnya. Kenapa? Soleh, kenapa itu kakimu kenapa kamu itu kepalanya kamu pegang-pegang? Tadi kebentur meja. Bener kan? Jadi kalau yang Ya, kebentur meja kepalanya ya pegang kepalanya. Gitu. Ini maksudnya begitu. Per ya, kasus ya. Yang menyebabkan ro ini tebal karena barisnya di atas. Ini kamu ketandain ya, ro. ya. Kemudian nih, belajar sama saya mah gampang, tapi harus gini. Tapi kalau kamu nanti ke surat, belum belajar gini, bingung yang ada. Khobaron, baca. Khobaron. Hukumnya? Hukumnya tafkhim. Tafkhim, bagus, tebal ya. Kenapa? Karena ada fathah tain. Betul, patah tayan di sini ya. Nih, jadi posisi ro tuh nggak usah di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Pokoknya ro-nya barisnya di atas tuh. Khobaron, bukan hobran, khobron ya. Khobron, bukan hobran. Bukan A tapi O, khobron. Kamu yang ini baca. Gofurun. Gofurun. Hukumnya tipis tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena ada domah tain. Pinter. Domah tain, domah dua ya. Itu yang menyebabkan gofurun. Bukan gofuren, gofurun ya tebal. Oke, satu. Kamu sebutin lagi. Kapan ro itu dibaca tebal? Apa namanya? Berbaris di atas. Bagus berbaris di atas gitu aja ya. Kalau Pak Ari bilang baris di atasnya apa aja? Fathah sama domah sama fathah tain sama domah tain. Pinter. Itu satu ya. Ro Ya. dibaca tebal apabila dia berbaris di atas. Kedua, nih, ro itu mati. Tapi huruf yang sebelumnya berbaris patah atau domah. Kamu baca. B. B. Oh, itu. Ya, Ro itu mati. uh-uh. Huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau domah. Ini saya kalah nih. Jadi kalau pas tabikul khairat ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita kalah sama Soleh. Ini kalau di Indonesia udah dipanggil Pak Haji Soleh nih. Beliau udah haji alhamdulillah. Ya, tinggal tambahin ilmu. Bagus ya. Masya Allah ya Allah. Kalau pergi haji memang panggilan ya. Panggilan dari Allah sama ongkos punya ongkos. Harinya belum punya ongkos, belum dapat panggilan. Ini lihat ya. Kamu baca yang ini. Kekecilan ya. Pak Ari gedein dulu. Walaupun di situ kamu ada bukunya ya. Ada bukunya kan? Ya. Pak Ari gedein nih. Nih. Biar yang lain belajar terang banget. Coba kamu baca yang ini. Talingkari. Nih yang ini. Baca. Bardun. Bardun. Hukumnya? Apa? Apa? Setelah Apa yo? Ya, Hukumnya tipis apa tebal? tebal. Tebal atau tafkhim. Kenapa? Karena setelah roh mati berbaris di atas. Setelah roh mati. Ini ya kamu jawabnya.
Kalau Hmm? Arab itu dari kanan ke kiri ya. Nih, Ya, jalannya. Kalau Latin dari kiri ke kanan, ya, ya. Nih, kamu bilang tadi setelah roh mati ada baris satu, berarti ini dong. iya itu. Bukan. Oh, bukan. Hah? Bukan. Oh, Ayo. oh, sebelumnya. Itu. Sebelum roh mati ada huruf yang berbaris di atas. Ya, Sebelum roh mati, ya, sebelum ini penting kayak gini, ini belajar ini gampang, tapi banyak orang yang nggak ngeh gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan belajarnya soalnya yang lain pada pinter nih. Nih, sebelum roh mati ada huruf yang berbaris di atas. Nih yang ini ya. Ini ya. baris di atas nih. Patah. Ya. Heeh. Atau bisa juga dikatakan sebelum roh mati baris atas, bisa begitu. Kalau yang lengkap sebelum roh mati ada hurufnya ini kan Mbak. Ada yang berbaris di atas atau Hah? berbaris Hah? di atas apa ini? Ini namanya apa? Fatah. Patah ya. Gitu. Rohnya dibaca tebel, tebel, tafhim. Kenapa? Rohnya mati, memang rohnya mati. Tapi sebelum roh mati ada huruf yang berbaris di atas. Sekarang Hmm. baca ini, Qur'anun. Qur'anun. Apa hukumnya, Soleh? Hukumnya tahkim. Tebal. Tafhim, tebel. Kenapa tebel? Karena sebelum roh mati berbaris di atas. Barisnya apa ya? Domah. Doma. Jangan yang kayak tadi ya. Setelah roh mati ada huruf berbaris di atas. Benar ya. Tapi bukan yang ini. Yang ini menyebabkannya. Jadi penyebabnya sebelum. Nah, emang pari ada sesudah? Ada nanti. Alif lam komari, alif lam samsiah. Itu sesudah. Ya. Sesudah alif Ya, lam ada huruf apa. Ya. Itu. ya, Ini yang bicaranya sebelum. Jadi nanti dalam huruf hukum tajwid itu yang menyebabkan bacaan itu jadi hukum apa itu ada yang sebelum, ada yang sesudah. Atau ada yang di atasnya kayak tadi. Kenapa roh itu dibaca tebal? Karena rohnya berbaris di atas. Kenapa roh itu dibaca tipis? Karena rohnya dibaris di bawah. Oke, begitu ya. ya. Yang penting kamu belajar runtut satu-satu biar pinter. Nah ini. Yarkuduna baca. Yarkuduna. Hukumnya apa? Hukumnya tebal. Tebal, tabkhim. Kenapa tebal? Karena sebelum roh mati berbaris di atas. Coba mana tunjukin. Bisa nunjukin nggak dari situ? Bisa Eh, lingkarin. Coba lingkarin. apa bisa? Mana? Bisa nggak? Lupa Gak tahu. lagi ya. Dia lama. Dulu bisa. Iya, Itu ada pen. Nanti belajar ya. pakai komputer ini. Pakai komputer sama juga sih. Tinggal ditunjuk ke atasnya. Ya udah nggak apa-apa, tar belum familiar ya. Nah, Ya, ini Nina ya. Sebelum ya. mati ada huruf baris atas. Yarkuduna. Sekarang yang ini. Kamu baca. Eh, tur Tur. Tur. turhamuna. Turhamuna. Hukumnya Hukumnya tebal. tebel. Kenapa tebel? Karena setelah roh mati. Setelah Sebelum roh mati sebelum. berbaris di atas. Nah, sebelum roh mati ada huruf yang berbaris di atas atau berbaris Domah. domah. Pandai kau ya. Alhamdulillah. Jadi ibu mamahnya Soleh lupa lagi saya kelamaan. Oh Bu Nisa ya kalau nggak salah. Bunda apa ya? Lupa lagi. Siapa sih Bang? Nama itunya, nama Ya samarannya lupa. betul. Bu Nisa ya? Iya. Oh iya. Itu. Uh, Bahagia Mama Nisa nih, mamahnya Soleh. Nah, karena Soleh itu belajar untuk sendiri dan untuk orang lain. Banyak yang orang katanya awalnya nggak kenal, nggak tahu. Setelah mendengarkan belajar dari YouTube, oh itu toh kayak gitu. Jadi alhamdulillah ini sodako Soleh buat orang-orang. Sodako mamahnya Amin. buat orang-orang ya. Jadi bukan hanya Soleh aja yang belajar, yang lainnya juga insya Allah belajar. Yang ketiga ya, yang pertama tadi roh dibaca tebal karena rohnya baris di atas. Kedua, rohnya mati. Tapi sebelum roh mati, barisnya di atas. Ketiga, roh itu mati. Huruf yang sebelumnya berbaris kasroh ariyoboh. Kasroh yang bukan aslinya. Yaitu seperti kasroh yang ada pada hamzah dari sebagian fi'il amar. Hamzah tersebut dinamakan hamzah wasol. Karena bila diwasolkan disambung hamzah itu hilang. Kamu mungkin belum kena. Ya nih. Nih ya. Farji'u. Asalnya gini.
Ya. Oh iya Nih. iya iya. Asalnya irji'u. Aslinya ini fil amar. Irji'u. Nah, sekarang Pak Ari tanya. Irji'u tipis apa tebal? Tipis. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum rok mati berbaris di bawah. Oke. Sebelum bermati baris di bawah ya. Irji'u tuh. Enggak gitu bacanya ya. Kenapa? Pengen tebel. Nggak boleh tebel. Ini tipis. Irji'u. Tuh lihat ya. Tak, Ya. tak pajuin. Nih. Apabila disambung tuh lihat. Asalnya kan irji'u. Disambung jadi farji'u. Pertanyaannya. Rohnya dibaca tipis apa tebal? Roknya tebal. Kenapa tebal? Karena setelah bukan sebelum rok berbaris di atas. Ah gitu kan. Tuh. Irji'u itu kalau disambung, kalau diwasol dalam bahasa Arab gini. Jadi irji'u jadi farji'u. Ya iyalah. Karena sebelum roh matinya baris atas tuh kan. Tuh. Jadi jangan farji'unya jangan farji'u. Tebal ya. Nih. Irfa'u. Tipis tebal. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum rok mati berbaris di bawah. Nah, kalau disambung jadi warfa'u. Tipis tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena sebelum rok mati berbaris di atas. Oke, patah ya. Irhamu. Apabila disambung, irhamu tipis tebal. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum rok mati berbaris di bawah. Farhamu. Tipis tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena sebelum rok mati berbaris di atas. Oke. Farhamu. Irka'u. Tipis apa tebal? Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum rok mati berbaris di bawah. Kemudian warka'u. Baca. Warka'u. Tipis tebal. Tebal. Kenapa? Karena sebelum rok mati berbaris di atas. Oke. Gitu ya. Gampang ya. Gampang sekarang. Karena ini pelajarannya masih ini juga. Oke. Nah ini. Jam berapa di Jepang? Jam 10:02. Wah, jam 10. Dikit lagi sayangnya, jangan banyak-banyak. Nanti kamu pusing. Besok Ya. sekolah? Besok sekolah? Enggak? Ya. Oke. Ini 2 aja ya. Guna sama Ro. Nanti ketemu lagi saya tanya. Kalau nggak ngerti, nanti saya pulangin lagi ke Mekah ya. biar suruh haji lagi. Amin ya. Ya Amin. apa? Amin nggak haji lagi nanti. Udah dewasa dikit kamu ke haji lagi ya. Sekarang kan kamu belum Amin. dewasa ya. Berumur berapa sekarang? Sekarang 13. 13. Iya belum dewasa ya. Tapi enggak apa-apa udah haji. Haji kecil ya. Udah haji nih. Tarkik nih. Huruf ro dibaca tarkik atau tipis. Kapan nih? Ro berbaris kasroh. Bisa i, bisa in. Contoh tuh ya. Digedein contohnya ya. Tuh. Karimun. Baca. Karimun. Hukumnya. Tarkik. Kenapa tarkik? Kenapa tipis? Karena karena berbaris di bawah. Siapa? Roknya. Roknya. Iya jangan takut. Jawab aja salah nggak apa-apa ya. Karimun tipis karena rohnya baris bawah gitu ya. Oke. Ya. Kalau tadi kan rohnya mati, ini rohnya hidup. Nah, rohnya baris bawah. Ini baca. Tajri. Tajri. Tipis tebal. Tipis. Kenapa? Karena roknya berbaris di bawah. Pinter. Lapi khusrin. Baca. Lafi khusrin. Tipis tebal. Tipis. Kenapa tipis? Karena roknya berbaris di bawah. Apa? Kasrotain. Oke, kasratain. Ya. Karimun. Ikuti. Karimun. Tajri. Tajri. Lafi khusrin. Lafi khusrin. Jangan mentang-mentang rotol. Karimun. Tajri.
Jangan ya. Ya. Didengarnya juga nggak enak ya. Itu Ya. tipis ya. Nah, kemudian nih. Nih ya. Roknya mati. Roknya mati. Dan didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Roknya mati itu. Fir'auna. Baca. Fir'auna. Tipis tebal. Oh, tipis ya. Tebal atuh. Oh, oh, Tebal. oh, 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 ah. Kan roknya baris di atas tuh. Bukan. Ah, apa dong? Sebelum rok matinya berbaris di bawah. Jadi tebal dong. Tipis. Tipis. Tipis itu apa? Tarkik. Tarkik, pinter. Fir'auna. Masya Allah. Saya berharap Haji Soleh udah pinter nanti yang ngajarin tajwid di sana. Pak Ari boleh mati, Bu Rehan boleh mati, Raja boleh mati, rakyat boleh mati, semua boleh mati. Tapi ada yang meneruskan pelajaran kita ini ya. Masya Allah. Nanti Soleh telepon Pak Ari, mungkin 2 atau 5 tahun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti suaranya Soleh udah lain, udah gede. Siapa nih? Ini Haji Soleh, Pak Ari. Haji Soleh. Oh iya, anaknya Bu Nisa. Kenapa Pak Haji Soleh, kenapa? Aku udah ngajarin tajwid Pak Ari. Nih murid-muridku, pototlah kamu tuh. Nih murid-muridku belajar tajwid, belajar Quran. Ya, harus begitu ya. Amin. Ya, insya Amin. Allah. Mudah-mudahan ya. Karena semua orang berdoa untuk kamu. Karena di Jepang mungkin banyak ada yang lain. Tapi kita berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ya. Ya. Ini Pak Bashirhum. Yuk. Wabashirhum. Hukumnya. Tarkik. Kenapa tipis? Tarkik. Karena sebelum rok mati berbaris di bawah. Pintar. Fakabir. Baca. Fakabir. Hukumnya. Hukumnya tarkik. Kenapa tipis? Karena sebelum rok mati berbaris di bawah. Gitu aja. Susah ya orang. Nah, kalau belajar nggak susah. Fa'anzir. Baca. Fa'anzir. 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 Hukumnya. Tarkik. Kenapa? Karena sebelum rok mati berbaris di bawah. Oke. Fa'anzir. Pintar. Dikit lagi nih. Nah, udah ngantuk belum kamu? Udah jam 10 di Jepang. Roh ini berbaris hidup. Ya. Roh ini berbaris hidup. Akan tetapi didahului oleh huruf ya yang mati. Bila dihentikan, bila diwakaf, maka dibaca tarkik. Contoh ya. Nih. Qadirun. Pertanyaannya. Baca dulu. Qadirun. Kenapa Pak Ari suruh baca? Dulu Pak Ari punya murid. Tajwidnya ngerti. Tajwidnya pandai. Baca Qurannya nggak bisa. Belebet. Harus belajar bacanya. Yang penting kan tajwid itu untuk pinter baca. Ada yang pinter tajwid nggak bisa baca. Ya buat apa? Kalian ngerti rambu-rambu lalu lintas untuk bawa mobil. Bawa mobilnya nggak bisa buat apa? Gitu. Pinter tajwid kalau nggak baca Quran buat apa? Buat baca Quran tajwid itu ya. Nah, Qadirun. Ayo baca. Qadirun. Hukumnya. Tarkik. Tarkik. Siapa yang ngajarin? Pak Ustadz. Enggak. Enak aja. Nih. Qadirun. Barisnya di mana? Di atas. Di atas. Berarti? Jawab. Tipis tebel? Tipis. Kok tipis tetap? Tebal. Tebal kan barisnya di atas. Nah, kamu mungkin agak bingung karena ini makna ini kita lagi belajar tipis. Kok tebal nih? Maksudnya gini nih. Nah, ya. Qadirun. Kalau dibaca itu tebal. Qadirun. Tapi kalau dihentikan qadir. Nah, roknya dimatikan. Sebelum rok yang dimatikan ada huruf mati, ada ya mati. Nah, ini kalau dihentikan maka roknya dibaca tipis. Paham nggak? Ya. Oh. Kalau dihentikan qadirun, sekali lagi ya. Qadirun tipis tebal.
Tebal. Tebel. Kalau dibaca qadirun. Tapi kalau dihentikan qadir. Tipis tebel. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum ro ada ya mati. Karena sebelum roh yang dimatikan berarti kan? Ya, Kan rohnya mati itu. ya, Sebelum roh yang dimatikan ada ya mati itu. Ya. Jadi ya, nggak usah nggak jadi jawabannya bukan begini. Bukan begini. Ah, sebelum roh mati ada baris bawah. Enggak begitu ya di sini. Sebelum roh mati ada ya mati. Sebelum roh yang dimatikan ada ya mati. Bukan sebelum roh mati ada huruf di belakang, di bawah, bukan. Karena ini di atas tuh. Ya enggak? Di ya. atas kan? Sekarang pertanyaannya. Khobirun. Baca dulu. Khobirun. Khobirun. Tipis tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena berbaris di atas. Khobirun. Nah, kalau Pak Adi bacanya khobir. Berarti rohnya jadi mati. Dimatikan ya. Ya, Dimatikan berarti dalam bunyi, bukan dalam tulisan. Seakan-akan di sini ada sukunnya. Khobir. Nah, kalau dihentikan maka hukumnya tipis apa tebal? tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum ro dimatikan ada ya mati. Oke. Bukan ini ya, bukan ya. Ini benar sih kebetulan. Sebelum roh mati ada baris bawah. Benar. Tapi ini salah di sini nih. Nanti ya Ya, nih. Jadi sebelum roh mati ada ya mati. Sebelum roh yang dimatikan. Yang dimatikan ya. Karena kalau yang dimatikan tebel. Sebelum roh yang dimatikan ada ya mati. Pintar. Sekarang kamu baca nih. Khairun. 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 Tipis tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena berbaris di atas. Oke. Tapi kalau Pak Arinya bacanya khobir. Tipis tebal. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum ro yang dimatikan ada ya mati. Jadi akan salah ya kalau gini jawabannya. Tipis, kenapa? Karena sebelum roh mati baris bawah. Ini kan ada baris bawah, ini baris atas tuh. Oke? Ya, Iya. Jadi roh ini tipis karena sebelum roh mati, sebelum roh yang dimatikan ada yang mati. Kemudian kabirun, baca. kabirun. Tipis tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena berbaris di atas. Kabirun ya. Kalau dihentikan kabir, tipis tebal. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum roh yang dimatikan ada ya mati. Oke. Sairun, tipis tebal. Tebal. Kenapa? Karena berbaris di atas. Kalau dihentikan, sair. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum roh yang dimatikan ada ya mati. Harirun, tipis tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena berbaris di atas. Kalau dihentikan, harir. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum roh yang dimatikan ada ya mati. Ada ya mati, pinter. Yang ketiga terakhir ini adalah tarkik tabhim. Apa artinya? Boleh tipis, boleh tebal. Ya, huruf ro boleh dibaca tarkik dan boleh dibaca tabhim. Boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Yaitu bila ro itu mati, tetapi didahului oleh huruf yang berkasroh, tetapi menghadapi huruf-huruf isti'la. Huruf isti'la ini ada 7. Kho, so, do, gho, to, kof, dan zo. Tergabung khusso, dautin, khiz. Ini ya. Nah, contohnya nih ya. Digedein dulu. Jangan ngantuk dulu ya. Satu lagi nih. Ya. Nah, tenang ya. Nah, sekarang kamu baca. Labil mirsad. Baca. Labir mirsad. Taunya dibaca tipis apa tebal? Roknya. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum roh mati berbaris di bawah. Udah benar gitu juga ya. Tapi di sini kamu boleh bacanya tipis, boleh tebal. Kenapa? Karena setelah Rok mati roh mati ketemu bertemu salah sod. satu huruf istiqla ya. Ya, Ini istiqla nih, sod.
Ya, jadi intinya kamu boleh baca tebal boleh, baca tipis boleh. Ya udah sesukamu. Boleh labil mirsad atau labil mirsad. Tebal boleh, tipis boleh. Kalau tipis boleh, tebal boleh, ya udah pilih aja salah satunya. Yang gampang dibaca tipis. Kenapa? Sebelum ramati baris bawah gitu. Nih, mirsadin baca. Mirsadin. Tipis tebal. Tipis. Boleh. Tebal boleh. Ya. Nah, kenapa dibaca tipis? Karena sebelum rok mati berbaris di bawah. Di bawah. Boleh dibaca tebal. Kenapa boleh dibaca tebal? Karena setelah rok mati bertemu huruf sod. Isti'la. Istiqlah. Isti'la ya. Ini huruf isti'la sod. Jadi boleh tipis, boleh tebal ya. Boleh mirsad, boleh mirsad. Mirsad. Boleh. Boleh tipis, boleh tebal ya. Kalau boleh tipis, boleh tebal nggak ada masalah. Baca tipis aja supaya nggak bingung kan. Karena ini kalau sebelum ramati baris bawah kan. Ya. Kirtosun tuh. Firkotun. Istirdo nih. Ya. Boleh tipis, boleh tebal. Jadi kalau jawaban misalkan ini. Kirtos. Tipis, tebal. Tipis. Kenapa? Sebelum ramati baris bawah. Kan bisa tebal, bisa. Kenapa? Karena setelah romati berhadapan to, huruf-huruf isti'la. Firkotun, tipis tebal, tipis. Kenapa? Sebelum romati baris bawah, benar. Tapi ini juga bisa dibaca tebal. Karena setelah romati ada huruf isti'la itu kof. Istirdo, tipis tebal, tipis. Kenapa? Sebelum romati baris bawah. Tapi ini juga bisa dibaca tebal. Karena setelah romati ada huruf isti'la yaitu do. Kesimpulan terakhir. Ada berapa huruf gunnah? Huruf gunnah ada 2. Apa? Tarkik. Bukan Mim. Nun dan mim yang bertasydid. Cara bacanya? Berapa? 2, 3, apa 4? 3. 1 dibaca. Dibaca double. 2. Ditahan. Berapa 2 panjangnya ditahan? 2 sampai 3 harokat atau 1 sampai 1 alif setengah. Ketiga. Dengung ke hidung. Dengung ke hidung. Kemudian ro. Ada berapa cara baca ro? 3. 3. 1 dibaca. Tarkik. Tarkik. Tipis. Kapan dibaca tipis? Pas berbaris di bawah. Ro-nya baris di bawah. Atau? Sebelum ro mati berbaris di bawah. Wah, sebelum ro mati baris di bawah. Atau? Atau yang ketiganya? Setelah ro mati Sebelum. bertemu. Sebelum ro mati ada huruf? Huruf. Oh enggak. Ro-nya hidup. Ya. Ro-nya hidup. Kalau dimatikan, Ya. Sebelum ro yang dimatikan ada huruf? Huruf ya. Ya apa? Ya mati. Ya mati, pinter. Kemudian itu kan tipis. Kapan dibaca tebal? Pas ro-nya berbaris di atas. Ro-nya baris di atas, bisa patah, bisa patah, bisa doma, patah tayan, doma tayan. Kedua, kapan dibaca tebal? Pas ro-nya mati. Ya. Sebelum ro mati baris? Atas. Di atas, itu. Atau yang ketiga, ro-nya di wasol, hamzah wasol. Irji'u. Irji'u, tipis apa tebal? Tebal. Tebal tipis dong, irji'u. Kan sebelum ro mati baris bawah. Iya. Kalau digabung, farji'u, tipis tebal? Tebal. Ada tebal karena sebelum mati kan baris di atas gitu ya. Irji'u, farji'u ini yang tadi nih. Ya. Irji'u, farji'u kamu ya. Tipis tebal. Mana? Oh, di sebelahnya. Yang ketiga boleh tipis, boleh tebal ya. Itu nggak masalah. Udah baca aja salah satunya tipis aja gampang. Kenapa tipis? Karena sebelum mati baris bawah gampang. Oh, boleh tebal. Kenapa? Karena setelah matinya bertemu dengan huruf isti'la. Huruf-huruf yang 7 itu, isti'la ya. Ini ada kho, ada so, ada do, ada go, ada to, ada kof, ada zo. Terima kasih sayangnya. Kamu sudah Ya. memberikan pengajaran buat kami semua. Bahwa belajar untuk pintar itu harus belajar. Harus belajar. Soal kapan pinternya, semuanya proses. Terima kasih Ibu Bunda Soleh, Bu Hajah ya. Dua-duanya alhamdulillah ini Pak Haji sama Bu Hajah sudah berhaji ya. Masya Allah. Doain ya biar Pak Hari juga bisa berhaji. Pak Hari Amin. alhamdulillah sudah berumroh 2 kali, tapi hajinya belum. Baru haji kecil berarti. Kalah Mas Soleh ya. Masya Allah. Terima kasih Bunda, terima kasih semuanya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.